Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Apakah kalian sudah siap untuk mempelajari hari ini? Baik, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dapat menganalisis migrasi dan penyebaran ras asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua, dapat mengetahui keterkaitan antara rumpun bangsa Proto-Melayu, Tetra-Melayu, dan Melanosoid dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, saya mempunyai motivasi belajar nih untuk kalian. Rahasia untuk maju ialah dengan memulai. Dengan memulai, kita dapat menjadi suatu pribadi yang lebih baik dan lebih maju. Baik, kita akan membahas teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas 3 teori. Yang pertama, ada teori Yunan. Teori inilah yang banyak diketahui serta diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, teori Yunan ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, sebuah wilayah di Cina bagian selatan. Berdasarkan teori Yunan, proses migrasi tersebut melalui 2 gelombang, yaitu Proto-Melayu serta Jotro-Melayu. Akan tetapi, teori Yunan ini masih dianggap cukup lemah, dikarenakan teori ini hanya berdasarkan pada bukti-bukti kesamaan secara fisik dan benda-benda bersejarah saja. Kita lanjut ke teori yang kedua. Teori yang kedua ada teori Nusantara. Pada teori Nusantara ini mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri, di mana teori ini didasarkan pada banyak fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Pada teori ini menyatakan bahwa bangsa Melayu merupakan bangsa yang sudah memiliki peradaban yang tinggi di saat itu. Terakhir, di teori yang terakhir ada teori Afrika. Kurang lebih pada tahun 200.000 sebelum Masehi, setelah mendalami proses evolusi, mereka menyebar ke seluruh benua yang ada di dunia. Proses penyebaran terjadi sangat lambat. Dimulai pada tahun 200.000 sebelum Masehi sampai 60.000 sebelum Masehi, manusia menyebar ke seluruh wilayah benua. Kemudian, pada tahun 60.000 sebelum Masehi, manusia mulai menyebar ke wilayah Asia. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang Proto-Melayu atau Melayu tua. Bangsa Proto-Melayu atau sering kita kenal dengan Melayu tua diperkirakan sudah memasuki wilayah Indonesia atau Nusantara sekitar tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu adalah suatu ras Mongoloid yang berasal dari daerah Yunan, lembah sungai Yangtze, Cina Selatan. Adapun ciri-ciri yang dimiliki dari bangsa Proto-Melayu antara lain kulit berwarna kuning kecoklatan, berambut lurus, serta memiliki mata yang sipit. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai rute persebaran bangsa Proto-Melayu. Nah, seperti yang kita ketahui, bangsa Proto-Melayu memasuki wilayah Nusantara melalui 2 rute, yaitu rute timur serta rute barat. Adapun rute perjalanan dari barat adalah melalui Semenanjung Melayu, lalu masuk ke Sumatera, dan kemudian menyebar ke seluruh wilayah Indonesia.
Sedangkan dari rute perjalanan timur, jalurnya adalah melalui Filipina, kemudian masuk ke Sulawesi, lalu baru menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Next, kita lanjut ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada kebudayaan dari bangsa Proto Melayu. Yang pertama, bangsa Proto Melayu membawa kebudayaan batu muda atau yang sering kita kenal dengan sebutan kebudayaan Neolitikum, di mana kebudayaan Neolitikum peralatannya terbuat dari batu yang sudah lebih halus dibandingkan peradaban sebelumnya. Yang kedua, seperti yang saya katakan di atas, hasil kebudayaan dari bangsa Proto Melayu ini masih terbuat dari batu. Yang ketiga, ada kapak lonjong. Seperti yang kita ketahui, kapak lonjong secara keseluruhan berbentuk bulat telur, yang mana pada ujungnya itu lancip, ditempatkan tangkai, dan ujung yang bulat ditajamkan. Nah, kemudian ada kapak persegi. Secara umum, kapak persegi itu batu yang dibentuk secara persegi dan digunakan sebagai peralatan penunjang kehidupan sehari-hari. Baik, kemudian kita lanjut. Ada suku keturunan Proto Melayu di Indonesia. Seperti yang kalian lihat di gambar, yang pertama itu ada gambar suku Toraja. Suku Toraja itu ada di Pulau Sulawesi. Di gambar kedua ada suku Dayak. Suku Dayak itu berada di Pulau Kalimantan. Di gambar ketiga ada suku Nias. Suku Nias itu berada di Pulau Sumatera. Yang terakhir di gambar keempat ada suku Sasak. Suku Sasak itu ada di Pulau Nusa Tenggara Barat. Next, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, kita akan membahas mengenai Detro Melayu atau yang sering kita kenal dengan sebutan Melayu Muda. Nah, Detro Melayu merupakan suatu ras yang asalnya berasal dari semenanjung Indochina. Nah, Detro Melayu ini diperkirakan masuk di Indonesia atau Nusantara sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Bangsa Detro Melayu atau Melayu Muda menjadi pemantik utama atau pemantik pertama masa perundagian di Nusantara. Hal ini dikarenakan mereka sudah membawa sebuah kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Dongson, yang merupakan kebudayaan besi atau pengolahan logam. Nah, seperti yang kita ketahui, wilayah Dongson itu sendiri berada di suatu daerah di Vietnam yang pada masa itu telah maju dalam hal peradaban perunggu kuno. Nah, adapun ciri-ciri dari bangsa Detro Melayu, yaitu mereka mempunyai rambut lurus berwarna hitam, bola mata berwarna coklat, kulit putih cenderung kuning dan sawo matang, serta tubuhnya yang cenderung kecil. Baik, kita lanjut ke jalur kedatangan atau persebaran bangsa Detro Melayu. Kalian bisa lihat, di situ ada gambar tanda panah yang berwarna hijau. Nah, tanda panah berwarna hijau itu merupakan jalur kedatangan bangsa Detro Melayu. Saya jelaskan, dari Yunan, mereka menuju Indochina bagian utara dan masuk ke Indonesia melalui jalur barat. Nah, adapun jalurnya yaitu mereka masuk melalui Vietnam, terus ke Semenanjung Melayu, kemudian mereka ke Sumatera, Jawa, dan yang terakhir, kemudian mereka menyebar ke seluruh Indonesia. Next, kita lanjut ke kebudayaan bangsa Detro Melayu atau Melayu Muda. Seperti yang kita ketahui, bangsa Detro Melayu masuk ke Indonesia atau Nusantara membawa sebuah kebudayaan baru yang dikenal dengan kebudayaan Dongson atau kebudayaan logam. Nah, kalian bisa lihat di gambar, di situ ada gambar kapak torong, nekara, serta benjana. Nah, kita lanjut ke suku keturunan bangsa Detro Melayu atau Melayu Muda. Nah, kalian bisa lihat di gambar. Di gambar ke-1 itu merupakan suku Jawa. Di gambar yang kedua merupakan suku Aceh. Di gambar ketiga merupakan suku Bali. Di gambar keempat merupakan suku Minang. Nah,
Selain 4 suku di atas atau 4 yang ada di gambar, masih banyak lagi yang merupakan suku keturunan Jetro Melayu. Antara lain ada suku Sunda. Nah, anak-anak, sekarang kita ke pembahasan mengenai bangsa Melanesoid. Nah, ras lain yang terdapat di Kepulauan Nusantara yaitu bangsa Melanesoid. Mereka tersebar di Kepulauan Pasifik, di pulau-pulau yang letaknya di sebelah timur, Irian, serta benua Australia. Ras Melanesoid datang ke Nusantara sekitar pada tahun 70.000 sebelum Masehi, saat penghujung zaman es. Pada zaman tersebut, suhu turun ke titik terdingin, sehingga membuat perairan menjadi membeku. Kemudian, ras Melanesoid ini bermigrasi dari Asia ke Oseania, tepatnya ke wilayah Papua serta benua Australia, yang saat itu masih menjadi satu daratan. Selain ke wilayah Papua serta ke benua Australia, bangsa Melanesoid ini juga menyebar ke beberapa wilayah, yaitu seperti di Bismarck, Fiji, Solomon, Vanuatu, serta Papua Nugini. Nah, adapun ciri-ciri dari bangsa Melanesoid ini yaitu yang pertama, kulitnya berwarna gelap, rambutnya keriting, bibirnya relatif tebal, hidungnya lebar, serta postur tubuhnya yang tegak. Nah, kita lanjut ke persebaran bangsa Melanesoid. Nah, seperti yang sudah saya katakan, ras ini bermigrasi dari Asia ke Oseania, tepatnya ke wilayah Papua serta benua Australia, yang saat itu masih menjadi satu daratan atau satu wilayah. Nah, kemudian mereka juga menyebar ke wilayah-wilayah lain seperti Bismarck, Fiji, Solomon, Vanuatu. Nah, anak-anak, kita ke pembahasan terakhir ya, yaitu suku keturunan bangsa Melanesoid di Indonesia. Nah, kalian bisa lihat ada dua gambar di situ. Di gambar pertama itu merupakan suku Asmat. Di gambar yang kedua merupakan suku Dani. Nah, selain suku Asmat dan suku Dani, ada juga suku lain yang merupakan keturunan dari bangsa Melanesoid. Di antara lain ada suku Huli serta ada suku Amukne. Nah, anak-anak, kita sudah masuk di penghujung pembahasan mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Bisa saya ambil kesimpulan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia terdiri dari beberapa ras, yaitu ras Proto-Melayu atau Melayu Tua, Jetro Melayu atau Melayu Muda, dan Melanesoid. Ketiga ras ini memiliki ciri-cirinya serta kebudayaannya masing-masing. Proto-Melayu mempunyai dua jalur penyebaran ke Nusantara, yaitu melalui jalur barat serta timur. Bangsa Proto-Melayu juga disebut dengan kebudayaan Neolitikum atau batu muda. Kemudian ada bangsa Jetro Melayu atau Melayu Muda. Melayu Muda penyebarannya melalui jalur barat. Nah, Melayu Muda juga disebut kebudayaannya Dongson atau kebudayaan logam. Kemudian yang terakhir ada bangsa ras Melanesoid. Nah, jalur penyebaran mereka itu tersebar di lautan Pasifik, di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian serta benua Australia. Nah, sudah selesai nih kita pembahasan hari ini mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.